kenapa sih potensi di laut ini harus didorong dan agak keberpihakan pemerintah? Karena nggak banyak orang loh Prof yang ngerti bahwa kita itu secara nggak sadar punya potensi yang luar biasa apabila kita bisa memanfaatkan pesisir pantai kita yang luar biasa panjang. Ketika bahan bakar fosil ini makin terpinggirkan karena memang dampaknya sangat besar meningkatkan suhu bumi lewat emisi karbon dioksida tadi, maka laut inilah potensinya. Di Indonesia itu salah satu permasalahan PLTS adalah lokasi untuk pemasangannya sangat terbatas. Seperti kita ketahui, kadang-kadang bahkan kalau itu harus sampai mengganggu masyarakat yang sudah tinggal di situ, atau mungkin katakanlah memasang itu di atap yang terbatas. Nah ternyata tanpa kita sadari nih, Indonesia itu punya potensi yang luar biasa besar di pemanfaatan laut. Kami itu udah merasa gagah banget loh Prof, pasang PLTS di atas waduk, wah kayaknya di air udah gagah. Ini Prof sudah mendahului jauh di depan lagi langkahnya, melakukan penelitian untuk di laut yang pasti ombaknya lebih besar, mungkin dari segi topografi lebih menantang. Nah itu cerita awalnya pencetusnya gimana tuh Prof? Memang Indonesia ini diberkahi pasokan listrik dari sumber daya matahari yang melimpah ruah gitu ya Prof. Itu juga ya. yang keuntungannya bahwa matahari kita tidak pernah berhenti sepanjang tahun. Kita tidak punya musim dingin ya. Karena ini kan tadi itu yang telah disampaikan sama Prof. Ika begitu, ini kan memanfaatkan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat lokal begitu. Jadi kami itu dari ITS juga memberikan seperti kegiatan pembekalan begitu untuk pembentukan badan hukumnya si BUMDes itu sendiri di Gili Ketapang gitu. Selamat datang di podcast You Can See by Utomo The Group. Apa itu You Can See? Yuk capai energi bersih. Hari ini saya Antoni Utomo akan mengajak Anda ngobrol topik menarik dari segmen energi terbarukan. Tentunya dengan narasumber yang sudah pasti nggak cuma keren tapi keren. Selamat datang Prof. Panggilnya Prof ini konon sangat dikenal dengan nama Profesor Ikap. Nah, ya, Prof. Ikap, betul. Prof. Ikap. Pak Antoni. Selamat datang di acara podcast You Can See. Nah, di hari ini Prof, kita akan cerita, bisa ceritakan nggak Prof? Kira-kira background atau penelitian Prof sebagai proyek Solar to Wave ini, kira-kira ceritanya gimana sih Prof? Terima kasih Pak Antoni. Menarik memang. Renewable energy yang sekarang berkembang ya solar to wave itu tidak terjadi tiba-tiba gitu. Ini merupakan kelanjutan kerjasama. Jadi ITS sebagai perguruan tinggi dengan basis maritim yang kuat begitu, mempunyai mitra kolaborasi di mancanegara, salah satu di Inggris begitu Pak Anton. Jadi kita sedang memulai dari riset sebelumnya yang cukup sukses tentang safety kapal nelayan dan penumpang ketika era COVID-19. Nah, dari diskusi tadi, kemudian kami diajak meriset bersama tentang renewable energy, yaitu solar PV yang diletakkan di laut. Luar biasa. Jadi pada saat itu tahun 2022 kita mulai diskusinya ya di Cranfield di Inggris. Saya dengan beberapa kolega diundang. Kita mendiskusikan tentang potensi pengembangan tadi PLTS di laut ini, PLTS terapung. Dan kemudian akhirnya kita mulai tahap riset awalnya tahun 2023. Siap. Dan sekarang terus berlanjut begitu sampai nanti akan kita wujudkan ya di daerah Gili Ketapang. Oh, di Gili Ketapang ya? Gili Ketapang. Jadi itu sudah dipilih dari 3 pulau di Indonesia. Ya, jadi di Gili Ketapang, di Pulau Bungin di Sumbawa, sama 1 pulau di Ambon. Persoalannya budget kami terbatas. Ya, untuk transportasi dan lain sebagainya, kalau ke Ambon itu cukup sulit begitu. Kemudian ke Bungin juga sulit. Ke Gili Ketapang juga tidak terlalu mudah, tetapi jauh lebih mudah dibandingkan 2 tadi begitu. Sehingga pilihannya ke Gili Ketapang. Dan kebetulan manusianya banyak di Gili Ketapang. Jadi sumber listriknya saat ini baru dari PLN. Nah ini diharapkan nanti bisa menggantikannya begitu dengan sumber energi bersih.
dari laut tadi. Begitu Pak Antoni. Jadi teman-teman, seperti kita ketahui, di Indonesia ini ada berbagai macam instrumen untuk melakukan transisi energi. Salah satunya adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya terapung. Nah, hari ini memang cukup spesial karena apa yang disampaikan oleh Prof. Ikap itu akan membuka banyak potensi Indonesia selaku pemilik pesisir laut terpanjang di dunia. Nah, mungkin kita kembali ke Prof. Ikap sebagai konteks bagaimana sih menurut Prof potensi PLTS terapung ini kan kadang-kadang agak ngeri-ngeri sedap nih Prof. Ada cerita-cerita mengenai pagar laut lah apa. Nah, kalau kita lihat dari konteks transisi energi, kenapa sih potensi di laut ini harus didorong dan agak keberpihakan pemerintah? Karena nggak banyak orang loh Prof yang ngerti bahwa kita itu secara nggak sadar punya potensi yang luar biasa apabila kita bisa memanfaatkan pesisir pantai kita yang luar biasa panjang. Ya, Pak Antoni, kita semua tahu bahwa kita punya begitu banyak pulau, ya, laut kita sangat luas. Jadi kira-kira sampai mungkin 5 juta kilometer persegi. 5 ya, juta, Bro? Sekitar 5 juta kilometer lautnya semua. Karena kita punya laut di antara pulau-pulaunya, kemudian di sisi bawah, di baratnya Sumatera, selatan Jawa, begitu. Dan itu sangat luas. Belum lagi garis pantai tadi yang dikatakan mungkin sampai 100.000 kilometer. Ya, jadi sangat panjang. Nah, itu memberi potensi. Jadi laut itu adalah suatu wilayah yang tidak boleh disertifikatkan, tidak boleh dikapling. Itu negara yang menguasai, tetapi dikelola oleh negara dan masyarakat untuk kepentingan orang banyak. Begitu. Nah, sehingga tentu harus ada peruntukan perizinannya begitu. Jadi tidak boleh dimiliki oleh orang per orang. Nah, sumber energi ini adalah untuk rakyat banyak begitu. Nah, artinya apa? Ketika bahan bakar fosil ini makin terpinggirkan karena memang dampaknya sangat besar meningkatkan suhu bumi lewat emisi karbon dioksida tadi, maka laut inilah potensinya. Ya, tantangannya juga di sana. Jadi laut yang luas, yang sangat-sangat luas dibandingkan darat, dan kita tidak lagi perlu menebang hutan ya, karena di laut tidak ada hutan. Jadi betul kita bisa manfaatkan. Tinggal kita mengaturnya dengan peruntukan yang sudah ada. Seperti misalkan jalur pelayaran, kawasan perikanan, mungkin juga kawasan ini petani di laut yang punya karamba, ya punya mungkin perkebunan rumput laut yang ditanam di laut. Nah itu yang kita kelola. Jadi intinya sangat-sangat mungkin dikembangkan di laut. Sangat-sangat mungkin dikembangkan di laut. Betul. Jadi kalau dari Prof cerita ini memang menarik sekali ya. Teman-teman kalau kita ketahui di Indonesia itu salah satu permasalahan PLTS adalah lokasi untuk pemasangannya sangat terbatas. Seperti kita ketahui kadang-kadang bahkan kalau itu harus sampai mengganggu masyarakat yang sudah tinggal di situ atau mungkin katakanlah memasang itu di atap yang terbatas. Nah ternyata tanpa kita sadari nih, Indonesia itu punya potensi yang luar biasa besar di pemanfaatan laut. Tapi seperti tadi Prof. Ikap sampaikan, ternyata nggak cuma masalah teknis sih teman-teman, masalah regulasi, jangan sampai mengganggu jalur kapal, dan seterusnya. Nah ini kita coba dalamin lebih jauh ya, ke solar to wave yang diinisiasi oleh ITS dan teman-teman di bawah kepemimpinan Prof. Ikap. Ceritanya gimana sih Prof? Kok bisa awalnya kepikiran bahwa ada potensi PLTS di laut gitu? Kami itu udah merasa gagah banget loh Prof. Pasang PLTS di atas waduk, kayaknya di air udah gagah. Ini Prof sudah mendahului jauh di depan lagi langkahnya. Melakukan penelitian untuk di laut yang pasti ombaknya lebih besar. Mungkin dari segi topografi lebih menantang. Nah itu cerita awalnya pencetusnya gimana tuh Prof? Boleh cerita ke teman-teman? Ya, jadi jujur kita harus akui, jadi ide awal tuh adalah dari kolega kami di Inggris begitu. Jadi Inggris adalah salah satu negara di mana riset itu sangat berkembang. Jadi kampus-kampus di Inggris sangat banyak meriset ini, kemudian dia mengajak kami. Inggris tidak punya banyak laut. Ya, kalau kita lihat di peta dunia kan pulau Inggris, ya pulau yang besarnya 2,5 kali pulau Jawa dan beberapa wilayah lautnya. Jadi mereka melihat laut mereka tidak cukup luas untuk menguji tadi ide
solar to wave ya, dengan solar PV tadi. Kami diajak berdiskusi, kami punya background ilmu perkapalan, kelautan begitu. Jadi termasuk saya saat ini punya satu bimbingan S3, Mas Isudin begitu, yang sangat-sangat produktif dan cekatan ya dalam melakukan riset sampai menghasilkan publikasi sesuai yang cukup begitu. Nah, itulah kemudian saya mengajak kawan-kawan kami di ITS ajak berdiskusi. Jadi kita punya potensi, kita diajak begini, apa yang kita bisa kembangkan? Orang-orang perkapalan, orang-orang kelautan ngerti tentang floating structure. Ya, kami sangat mendalami bagaimana sebuah objek yang mengapung bisa aman, kemudian kalau bergerak bisa tetap memberi kenyamanan. Itu pertama. Kemudian solar PV-nya kami punya kawan-kawan di teknik fisika. Saya tidak ahli solar PV, Pak. Ya, Siap. tapi saya punya kawan di teknik fisika. Kami berdiskusi, kemudian berembuk begitu. Oh, sangat menarik itu bisa. Lalu bagaimana mengkonstruksikannya? Nah, ITS tidak punya galangan kapal atau pabrik yang memang membangun itu. Kami punya mantan mahasiswa dan kemudian juga satu baru lulus doktor saya bimbing dan itu link dengan ITS namanya PT Orela Shipyard di Gresik. Kami ajak berdiskusi, mereka punya pengalaman dan tertantang karena Orela punya prinsip sesuatu yang baru yang bisa dikembangkan mereka siap. Lalu ada satu lagi mitra yang lain yang juga dikelola alumni namanya PT Gerbang Multindo Utama. Jadi adalah sebuah perusahaan yang memang banyak mengembangkan atau proyeknya tentang pengembangan solar PV. Tapi dia lebih banyak di darat. Jadi dia belum punya pengalaman di laut. Tetapi karena ITS punya pengalaman keilmuan tadi, mereka mensupport. Jadilah kami ITS, kemudian Orela Shipyard, Gerbang Multindo Utama, dan saya mengajak Universitas Patimura. Kami mengajak. Ya, agar nanti ketika teknologi dikembangkan, itu akan lebih bisa leluasa gitu. Jadi Universitas Patimura di Ambon juga salah satu yang kuat di bidang perkapalan begitu. Dan tentu plusnya Cranfield University di Inggris begitu. Ya, karena memang itu dalam suatu kolaborasi riset. Jadi memang ya. Kata-kata Prof, kolaborasi ini kuncinya ya Prof. Iya, betul. Nyata dan praktis dan bisa melibatkan pelaku usaha swasta. Betul. Nah, mudah-mudahan nanti dari deretan itu Utomode Group juga bisa mensupport risetnya. Wah, luar Prof. biasa. Ini. Ya, kami sangat senang kalau Utomode Group ke depannya ya. Jadi kalau riset ini dalam proses instalasi dipasang tes, kalau sukses nanti Utomode Group mungkin bisa mengembangkan lebih lanjut, silakan. Luar biasa. Ya. Tugas kami intinya mengembangkan, tapi kalau sudah menyangkut industri, kami harus berkolaborasi dengan terutama industri dalam negeri. Iya, betul. Ya, sesuai dengan pesan pemerintah kita begitu ya. Ya, betul. Ya. Karena salah satu visi Utomode Group ini, Prof, kami seperti mungkin sudah kami sampaikan ada fasilitas produksi untuk floating PV ini di Batam dan nantinya akan dikembangkan di Surabaya juga, adalah agar kita tuh memiliki ketahanan rantai pasok dalam negeri. Oke. Seperti kita ketahui, Prof, sampai hari ini harus kita akui dengan miris, ketahanan energi kita itu sayangnya masih tergantung dengan barang-barang dan juga teknologi import, Prof. Nah, ini yang kami resapi dari kacamata Utomode Group dan founder kami, Pak Utomo, juga sangat concern, Prof. Karena kita merasa Indonesia ini jangan hanya menjadi epicentrum pasar dunia saja, tetapi juga menjadi pusat teknologi dan tentunya menjadi champion di rantai pasoknya masing-masing. Ya, saya setuju sekali Pak Utomo, ya. Pak Antoni ya. Jadi kalau kita mungkin ingin belajar juga nih Prof, kalau dalam pengalaman yang sudah dilakukan oleh Solar to Wave, kira-kira tantangan standarisasi maupun aplikasi di lapangan itu apa sih Prof kalau kita masuk ke ranah teknis? Karena kan laut ini, saya orang awam ya Prof, kayaknya di satu area dan area lainnya itu kan buoyancy maupun ketinggian draft dan ombak ini lain-lain ya Prof. Betul. Nah itu bagaimana kira-kira mengatasi dan sepraktis apa sih masa depan Solar to Wave ini? Apakah masih hanya menjadi sebuah prototipe jangka panjang atau kira-kira bisa kita segera kuasai nih Prof teknologinya untuk diaplikasikan? Baik Pak Antoni, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam floating structure ini ada dua komponen, yaitu floaternya itu sendiri, kemudian pengapungnya dan solar PV-nya. Iya, Prof. Nah, itu diletakkan di air. Ya, kalau yang sudah sukses di Waduk Cirata mungkin dan di beberapa tempat. Ya.
itu relatively safe karena tidak ada gelombang, ya, dan Betul, Prof. relatif terprotek oleh daratan begitu. Nah, tantangannya di laut adalah ya ini, karena ketika tes pertama yang kami lakukan, kami cukup kaget. Jadi tahun lalu ketika kami mencoba model kecilnya di Gresik di Orela sana, itu terjadi semacam badai begitu. Angin sangat kencang, gelombang besar sehingga struktur yang kami buat itu sampai porak-poranda. Ya. Nah, itu yang persoalan yang harus kita perhatikan. Jadi kita perlu mendapatkan data BMKG tahunan di wilayah yang akan kita install. Seperti apa kondisi cuacanya sepanjang tahun? Apakah relatif aman ataukah dia sangat ekstrim? Kalau terlalu ekstrim, tidak disarankan diletakkan di daerah itu. Tetapi kalau kurang ekstrim, kita bisa memulainya tentu dengan beberapa perlindungan. Itu yang perlu diperhatikan. Dari pengalaman kemarin justru memberikan masukan buat kami gitu. Jadi ada sesuatu yang tadinya kita tidak pahami, nah sekarang jadi berkembang ilmunya. Salah satunya adalah kita perlu memasang yang namanya mooring system, pengikatan. Ya, jadi sistem pengikatan ini sangat berkembang. Jadi banyak tipenya begitu, yang membuat floating solar PV itu tidak bisa bergeser kemana-mana. Tapi juga dia cukup lentur. Kalau kaku dia gampang patah juga. Ya, jadi sambungan itu kalau itu kaku kan kena goyangan, patah. Nah Ya. itu patah. Jadi nah itu yang refleksinya nanti ya, terlalu tinggi dia bisa betul, putus ya, Prof. Ya, jadi itu yang memberi masukan berharga buat kami gitu. Ya. Justru di tengah kami rugi, ada sesuatu yang lebih berharga yang kami dapatkan. Intangible knowledge-nya itu yang begitu. luar biasa, Prof. Iya, betul. Nah, belajar dari pengalaman itu, Prof, kan tentu ada perbaikan-perbaikan desain ya, Prof ya. Kalau dari pengamatan Prof Ikap, itu replikasi ke pesisir-pesisir Indonesia, kira-kira daerah mana yang cocok gitu, Prof? Apakah yang non-siklonik atau dia memang relatif aman dari badai, atau ada area tertentu yang mungkin itu bisa kita sempitkan sehingga menjadi sebuah kasus-kasus yang aplikatif gitu, Prof? Nah, model yang kami kembangkan saat ini itu cocok untuk daerah yang dikatakan gelombangnya relatif kecil. Jadi kawasan yang mungkin antar pulau yang terproteksi, teluk begitu. Teluk ya, Prof? Iya, ya, saya teluk begitu. Umumnya di kawasan perikanan biasanya. Iya. Soalnya kita juga bisa memasang breakwater tertentu. Ya, untuk melindungi dari laut yang kadang ada gelombang yang tidak kita duga karena perubahan iklim global ini begitu. Nah, itu perlu kita lindungi. Atau mungkin ini ya, Prof ya, kan budidaya ikan itu sekarang banyak yang sudah menggunakan pelampung. Iya. Tetapi mungkin sekelilingnya masih ada area gitu ya, Prof. Jadi bisa untuk orang memonitor sekaligus mengelola ikan yang dibudidayakan gitu ya, Prof ya. Itu juga salah satu pemikiran yang berkembang di kalangan kami. Jadi bagaimana ketika ada floating solar PV tadi, di bawah dan sekitar kita bisa menjadikan karamba melihara ikan. Nah itu, Prof. Iya. Itu sekali melempar 3-12 pulau terlampaui. Nah, kira-kira ya, betul Pak Antoni. Iya, iya. Itu sudah masuk dalam pemikiran kami juga. Menarik. Ya, menarik. tapi saat ini concern kita bagaimana floating structure itu diinstal, dipasang menghasilkan listrik. Ya. Ya, sehingga nanti target di Gili Ketapang itu bisa memberi energi ke pembuat es. Misalnya kawasan nelayan. Iya, Prof. Ya, mereka sangat butuh es balok. Ya. Ya, untuk proses ya menangani ikannya. Selama ini mereka harus beli dari Probolinggo pakai perahu gitu. Ya. Nah, sehingga kalau mereka bisa membuat sendiri di sana akan sangat banyak membantu mereka. Sehingga bisa Itu tahap mengurangi pertamanya. biaya ya, Prof ya. Betul. Mereka harus bolak-balik Iya, membawa betul. solar yang Iya. sekarang juga kadang-kadang sulit gitu ya, Prof ya. Betul. Iya, Prof. Iya. Kalau Prof lihat kan banyak sekali negara maritim seperti Singapura itu memiliki defisit listrik hijau. Nah, dengan adanya konsep-konsep dan aplikasi PLTS terapung di laut ini sebetulnya juga bisa membantu negara-negara lain ya, Prof ya, karena mereka mungkin lahannya sudah jauh lebih terbatas dari Indonesia ya, Prof. Ya, dalam kasus Singapura kan negaranya kecil, dia praktisnya tidak punya laut begitu. Jadi lautnya dia tuh untuk transportasi kapal yang menuju pelabuhan Singapura. Malah terbatas ya, Prof. Ya, sangat terbatas.
Nah, jadi Indonesia bisa menjual sebenarnya. Iya, di lautan Indonesia dimanfaatkan listriknya. Misalnya kita sebut farming sawah. Iya. Sawah daripada sel surya di laut itu. Iya, iya. Itu ada di laut Indonesia. Farming sawah atau ternak listrik di laut gitu. Ya, apapun namanya yang pas gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, lalu di sana ada teknologi namanya cabling system namanya. Iya. Nah, saya kebetulan di awal April itu oleh ITS dikirim untuk training di Mokpo di Korea tentang bagaimana kita belajar tentang pengembangan tadi cabling. Iya. Jadi menyalurkan listriknya dari solar PV ke darat. Oh. Itu persoalan tersendiri lagi. Iya, iya, iya. Ya, Bagaimana itu dia cukup rumit. aman ya, Prof ya? Ya, Sehingga bisa menghantar energinya itu Iya. ke sasaran ya. Kalau enggak betul. ada apa-apa di jalan, Ya, rugi-ruginya terlalu besar nanti ya, Prof. betul. Jadi energi ini ternyata bisa disimpan di baterai, Ya. bisa langsung ditransmisikan ke grid listrik yang ada. Tinggal pilih yang mana yang mau dikelola. Ya, ya. Kalau di Indonesia, Prof, kalau Prof Ikap ya semua pada kenal lah. Tapi misalnya dari segi lintas disiplin ilmu itu kira-kira siapa sih, Prof, tokoh-tokoh yang mensupport gerakan agar pemerintah itu juga memberi keberpihakan, atensi yang cukup, dan tentunya memandang ini sebuah strategi ketahanan energi kita yang harus didukung, Prof. Mungkin dari pengalaman Prof itu kira-kira ada tokoh-tokoh lain nggak yang mensupport ikhtiar kita ini, Prof? Kebetulan saya itu anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, IP, jadi kumpulan ya kalau dari namanya ilmuwan ilmuwan yang spesial begitu. Ya, jadi dipilih dari berbagai para ahli begitu ya. Kawan-kawan kami di IP sangat-sangat mendukung strategi pengembangan ini. Ya, saya juga melaporkan ke IP apa yang sudah saya lakukan sebagai anggota. Yeah. Dan di sana juga ada ahli energi yang lain begitu. Jadi tidak hanya ahli renewable ini, ada yang mendalami tentang pengembangan energi dari migas, dari sawit dan lain sebagainya. Yang mereka sangat setuju bahwa renewable dari laut ini lewat solar PV salah satu yang sangat berpotensi. Iya. Ya. Lahannya sudah tidak terbatas karena 5 juta kilometer ya, Iya. Prof ya, itu saya kira sudah nggak akan ada yang namanya kekurangan lahan gitu ya, Prof. Luar biasa. Yang kedua, memang Indonesia ini diberkahi pasokan listrik dari sumber daya matahari yang melimpah ruah gitu ya, Prof. Ya. Itu juga Ya. yang keuntungannya bahwa matahari kita tidak pernah berhenti sepanjang tahun. Kita tidak punya musim dingin ya. Iya. Yang selalu musim panas, tinggal kemarau sama hujan gitu saja. Betul. Ya, Jadi memang luar biasa, Prof ini. luar biasa. Kalau dari sisi green job ya, Prof, karena kita lihat ini sekarang kan banyak industri yang tidak terlalu baik-baik saja sebetulnya ya, Prof ya. Iya. Ada beberapa industri yang mengalami penutupan pabrik dan lain-lain. Nah, justru potensi-potensi peluang ceruk industri baru seperti PLTS terampung ini, apalagi di laut ya, itu luar biasa besar. Pernah nggak sih Prof Ikap, mungkin teman-teman di ITS menghitung sebetulnya green jobs yang bisa terciptakan dengan adanya industri ini apabila sudah menjadi standar, aplikasinya sudah implementatif, dan apalagi pemerintah Indonesia bisa mendorong pilot-pilot sehingga ini bisa makin diterima secara luas. Itu seperti apa sih, Prof? Banyak nggak sih tenaga-tenaga kerja green jobs yang akan terciptakan dan bahkan mungkin bisa membantu industri lain yang mungkin sedang mengalami banyak tantangan di era global ini? Saya secara khusus belum menghitung ya Pak Antoni, tapi dalam proyek kami yang dikembangkan di Gili Ketapang ini, ya nanti ketika menginstalasi kami melibatkan masyarakat sambil mengajari mereka. Oh, Dan jadi di daerah itu juga akan banyak pengusaha atau bahkan mekanik-mekanik yang dapat kecipratan rezeki sebetulnya. Pertama kita beri pengalaman. Ya. Ya, jadi instalasi pemasangan itu akan melibatkan masyarakat. Wah, itu bagus itu, Prof. Jadi sehingga mereka belajar. Ya. Nah, kemudian kalau ketika mereka sudah ahli, ketika ada proyek lain dikembangkan, mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Ya. Dan orang-orang lain bisa belajar. Ya. Ini samanya dengan skill di darat. Cuma sekarang dia kerja di laut. Kerjanya di laut. Iya. Itu. Siap, Prof. Ya. Termasuk juga kegunaan dari solar PV nanti untuk apa? Salah satunya adalah membangkitkan mesin pembuat es.
Nah, itu sudah ada industri mesin pembuat es. Cuman lokasinya saja ini harus ditaruh di tempat yang tidak statis, ada air, gerakan, dan lain-lain ya, Prof. Betul. Jadi teknologi ini sudah dikuasai oleh industri di Indonesia. Ya. Nah, kalau di kalangan masyarakat kita banyak membangun atau menginstall solar PV, maka kebutuhan akan mesin pembuat es banyak. Sehingga akan berproduksi lebih banyak dan tentunya butuh tenaga kerja. Ya, untuk mengerjakan tadi begitu. Ya. Dan itu harus dilakukan oleh tenaga lokal, karena kalau enggak kan nanti biayanya makin tinggi. Jadi sebetulnya membantu perekonomian daerah untuk tumbuh lebih baik ya, Prof. Betul. Karena ada persoalan, Pak Antoni. Beda dengan di darat dan di laut. Di laut siapa yang jaga? Nah, kalau masyarakat lokal, kalau di laut harus masyarakatnya yang menjaga. Iya, kalau betul. Enggak gimana? Kalau dia merasa itu bagian dari kehidupannya dia. Jadi dia terlibat mengerjakannya, manfaatnya, dia akan turut menjaga. Ada rasa kemilikan. Iya. Karena kita nggak tahu, laut di Indonesia tidak 100% aman. Ya, selain juga dari cuaca. Iya. Ya. Ada kemungkinan pencurian peralatan bisa terjadi. Ini, Bro. Nah, kalau masyarakat lokal terlibat, dia akan ikut menjaganya. Ikannya tapi ikan berkaki ini yang memang kadang-kadang di Indonesia bahaya nih. Iya, betul. Siap. Nah, kalau kesiapan rantai pasok ini kira-kira nanti seperti apa, Prof? Kan sekarang kita SNI mungkin saya asumsikan belum ada. Iya, belum. Kalau kita bicara Purwarupa tentu harus teruji secara lapangan maupun secara laboratorium. Ada nggak sih, Prof, sebetulnya standar-standar yang bisa kita acu, misalnya dari teman-teman di Cranfield di Inggris, untuk itu nanti bisa kita dorong menjadi sebuah acuan yang bisa menjadi standar di Indonesia? Itu sedang kita teliti dan kita kembangkan begitu. Ya tentu nanti kalau masuk SNI atau ISO begitu, kalau standar global kita pakai, nah sehingga nanti itu bisa diterapkan. Jadi model tadi itu diuji di fasilitas di Inggris, di Cranfield. Jadi ketika struktur yang ada itu diambil potongan kecilnya, kita uji di kondisi bergelombang. Seberapa kemampuannya, seberapa responnya, sehingga itu menjadi dasar. Bahwa ukurannya, kemudian panjangnya dan sebagainya memenuhi standar. Yang itu nanti kita adopt untuk bisa distandarisasikan. Jadi di Cranfield itu sudah punya, Prof, ya? Ya, mereka sudah mengetesnya. Laboratorium uji untuk PLTS Trabun di Cranfield sudah ada ya? Sudah ada. Luar biasa nih. Mereka punya. Oh, mudah-mudahan segera ditiru sama ITS nih, Prof. Ya, jadi sebenarnya lab uji itu sederhana. Jadi seperti kolam air begitu, untuk meletakkan terutama struktur terapungnya. Yang berat adalah struktur apungnya. Kalau solar PV-nya tidak terlalu berat. Karena itu sudah teknologi terus berkembang. Nah sekarang ketika dia dimuati, kondisi lautnya macam-macam, itu bisa dimodelkan. Sehingga kondisi laut itu kita bawa ke dalam suasana yang lebih kecil, sehingga bisa mewakili apa yang mungkin akan terjadi di laut ya, Prof ya. Sehingga kalau itu terjadi, maka yang diuji adalah performanya ya, Prof ya, bukan produknya, tetapi ketahanan terhadap kondisi yang akan terjadi di laut. Luar biasa. Nah kemudian bahan-bahan lain yang penyusunnya kita tes juga. Jadi kalau nanti misalkan pengapung dan lain sebagainya, kan kalau kita memakai bahan logam itu korosi. Ada kolega kami yang memiliki bahan seperti HDPE. Ya, jadi semacam plastik dan lain sebagainya yang kuat, ringan, ya, anti korosi. Nah itu juga, jadi banyak yang berkembang. Jadi dari segi kawan-kawan yang meneliti di Indonesia, kemudian nanti industrinya juga sudah berkembang secara HDPE. Ya, jadi akan banyak yang terlibat. Tinggal support pemerintah nih. Kalau betul konsisten, nah industri tumbuh, kesejahteraan meningkat. Kesejahteraan meningkat. Siap, Prof. Jadi memang alternatif material yang tahan karat dan bisa memenuhi standar yang tadi kita sudah bahas itu juga penting ya, Prof. Betul, Pak Antoni. Kalau tidak nanti pada saat teknologinya ada pun tidak ada yang memproduksi, kira-kira gitu ya, Prof. Nah, itu dia. Nah, mungkin harapan Prof Ikap nih agar pengembangan solar to wave ini tidak melambat atau malah berhenti gitu, dan malah bisa lebih terengginas dan bernas bagi masyarakat umum dan Indonesia, kira-kira harapannya apa nih, Prof? Ke pemerintah, ke stakeholder? Jadi kalau kaitan pertama ke pemerintah begitu, jadi dalam proses pemasangan instalasi ini kita bekerjasama dengan pemerintah, industri bagian terkait begitu ya.
dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian juga dengan pihak Pelindo dan lain sebagainya, ya, yang tentu nantinya pada saat peresmian kita juga akan menghadirkan elemen-elemen pemerintah untuk melihat ini, ya, nyambung dari apa yang sudah diresmikan di Waduk Cirata misalkan oleh Pak Jokowi waktu beliau masih presiden. Nah, kita akan tunjukkan begini, bahwa potensi itu bisa dikembangkan ke laut dan anak-anak Indonesia itu sanggup mengerjakannya begitu. Nah, sehingga kita bisa memberi harapan ke pemerintah punya program untuk mengembangkan renewable energy, elemen masyarakat dari kampus, industri terkait sudah sanggup dan siap mengembangkan. Tinggal konsistensi pemerintah untuk mendukungnya. Konsistensi pemerintah untuk mewujudkan instrumen ketahanan energi Ya, kita. Salah satunya solar to wave. Iya, solar to wave. Mungkin yang Jadi terakhir, kita orang bicara TKDN, ya, kita semua bisa. ya, Saya yakin bisa. Kawan-kawan juga mengatakan bisa. ya. Ya. Yang penting kita punya semangat karena saya yakin peneliti seperti Prof. Ikap itu di Indonesia harus disupport dan diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Karena ujung tombak dari kemandirian energi kita itu adalah teknologi yang diteliti, diriset, dikembangkan oleh peneliti-peneliti seperti Prof. Ikap. Mungkin yang terakhir pertanyaan dari kami, Prof. Berapa kebutuhan riset solar to wave ini dan pendanaannya seperti apa, Prof? Dan ini kita kembali lagi ke support ya, Prof ya, karena pemerintah tentu harus memperhatikan konteks ketahanan industri maupun penelitian yang baru seperti Prof ini. Itu kira-kira seperti apa, Prof? Kalau boleh dibagi. Baik Pak Antoni, jadi riset solar to wave ini kami didanai murni dari pemerintah Inggris. Jadi ada namanya program Innovate United Kingdom. Jadi itu salah satu bagian dari komitmen pemerintah Inggris ya untuk membantu masyarakat di dunia untuk meninggalkan energi fosil begitu. Nah, jadi kami mendapat pendanaan lewat skema nama programnya tadi Solar to Wave ya di bawah kepemimpinan Cranfield University dan satu perusahaan industri di Inggris namanya Akelos Energy. Nah, dananya sekitar untuk mewujudkan proyek ini 173.000 pound sterling dari seluruh komponen yang ada. Jadi kalau kita kalikan 20.000 ya sekitar 3,5 miliar kira-kira ya. Wah, luar biasa ya, Prof. Itu dari Inggris ya, Prof? Iya, semua dari Inggris. Membantu kepentingan masyarakat Indonesia ya. Iya, betul. Apalagi dari pemerintah Indonesia harapan kita malah harus lebih besar karena untuk kepentingan masyarakat kita sendiri ya, Prof. Iya, nantinya tentunya. Nantinya. Ya, sementara bantuan dari pemerintah kita ya tadi memudahkan bahwa di mana boleh diletakkan, begitu perizinan dan lain sebagainya, komunikasi dengan lokal, sehingga pihak-pihak yang lain bisa belajar begitu. Saya benefit yang mendapatkan ini tidak hanya kami saja, tapi banyak orang, termasuk masyarakat setempat dan juga industri, ya. Karena tadi saya katakan ada Borela yang terlibat, Ya. GMN, begitu, Ya. Gerbang Multindo Nusantara, begitu ya. Sejujurnya, Prof, selaku praktisi industri energi, saya sangat mensupport dan meyakini apa yang Prof lakukan ini penting dan sangat krusial bagi Indonesia. Memang sampai saat ini masalah transisi energi itu salah satunya adalah lahan. Dengan adanya terobosan seperti PLTS terapung di laut ini, saya kira ini bisa memberi manfaat yang luar biasa kepada pengembangan transisi energi kita, Prof. Baik teman-teman, satu lagi narasumber untuk memperkaya diskusi kita hari ini. Beliau adalah salah satu mahasiswa yang ikut meneliti solar to wave, yang tadinya saya mau sebut Pak, tapi saya dilarang. Mau nyebut platinum atau perak nggak boleh juga. Beliau senangnya dipanggil Mas Izudin. Silakan Mas Izudin bisa bergabung dengan kami. Selamat datang Mas Izudin di You Can See. Mungkin bisa diceritain Mas progres penelitian solar to wave itu sekarang sampai di mana sih? Seperti apa? Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya begitu, telah mengundang saya begitu. Saya mahasiswa S3-nya dari pembimbing saya dari Prof. Ikap, ya, promotor saya Prof. Ikap begitu. Jadi terkait sama progres penelitian solar to wave ini itu kemarin kami sudah mengurus perizinan ke KKP begitu. Jadi kan kalau misalkan kita ingin memanfaatkan ruang laut itu kita harus memperoleh izin terlebih dahulu. Terus habis itu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan
PT Pelindo selaku operator pelabuhan begitu terkait nanti sama cargo handling. Kami juga melakukan koordinasi dengan KSOP juga daerah Probolinggo karena nanti akan membuat jalur navigasi supaya nanti diberi tanda-tanda begitu. Jadi nanti kegiatan pelayaran pada tanda-tanda untuk instalasi solar to wave yang sudah ditentukan titiknya itu nanti akan di-secure dulu begitu. Jadi istilahnya nanti untuk menghindari ada kapalnya nabrak begitu, istilahnya kayak gitu. Jadi progres ini juga besok Jumat itu rencananya kami juga ada peningkatan kapasitas juga. Jadi karena ini kan tadi itu yang telah disampaikan sama Prof. Ikap begitu, ini kan memanfaatkan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat lokal begitu. Jadi kami itu dari ITS juga memberikan seperti kegiatan pembekalan begitu untuk pembentukan badan hukumnya si BUMDes itu sendiri di Gili Ketapang gitu. Jadi nantinya alat ini nanti kan menghasilkan listrik begitu, listriknya nanti untuk memproduksi es begitu untuk pengawetan alami dari ikan-ikan yang sudah ditangkap sama masyarakat itu. Nah, itu akan dikelola oleh BUMDes. Nah, BUMDesnya sendiri harus disiapkan dulu badan hukumnya dan lain sebagainya itu supaya siap untuk menjalankan model bisnisnya nanti. Gitu, Bang. Luar biasa, Mas. Jadi kalau saya lihat ini karena presiden sesuatu yang baru, memang aturannya juga mungkin bahkan di teman-teman kementerian juga masih membaca ya, Mas ya. PLTS terapung ini seperti apa nih di laut ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan ada track teknis, ada track legal framework yang memang harus kita juga cari jalan yang terbaik ya, Mas ya. Supaya masyarakat terlibat, supaya ada tetap kedaulatan negara, dan tentunya tidak sampai terjadi isu-isu seperti bagaimana di media pada umumnya yang kita pernah dengar beberapa minggu terakhir soal laut, gitu ya Mas Izzuddin ya? Betul, jadi ini lebih kepada kayak melibatkan masyarakat aktif itu bagaimana sih begitu, jangan-jangan nanti kita tidak mau kalau misalkan ini barang sudah diinstal, sudah diberikan, sudah istilahnya kita menghibahkan begitu ke masyarakat untuk mesejahterakan ekonomi atau membantu perekonomian paling tidak begitu. Terus habis itu mereka tidak ada punya rasa peduli terhadap barangnya itu. Asal kayak ditinggalkan saja terus nggak ada sustainability-nya itu. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Makanya kita bantu sampai pembentukan badan hukum, kita berikan arahan, bahkan nanti juga setelah instalasi ada 3 bulan begitu nggih Prof nggih begitu untuk kita selalu berdiskusi apa masalahnya dan lain sebagainya. Kita juga udah teken MOU juga dengan pemerintah Desa Gili Ketapang begitu dan kami dari ITS juga sama-sama membantu begitu. Intinya kita memberikan, mereka juga membantu kita gitu. Jadi sama-sama saling menguntungkan lah gitu. Luar biasa Mas Izzuddin. Jadi teman-teman, sampailah kita di penghujung acara podcast hari ini. Tentu seperti kita ketahui, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam memanfaatkan laut kita, memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber dari pembangkit listrik tenaga surya. Saya Antoni Utomo hari ini punya kehormatan untuk bisa bertemu dengan para inisiator Solar to Wave, Prof. Ikap dan Mas Izzuddin. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Merdeka!